Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Teras Anak. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya saya bisa menyapa lagi ayah bunda semua setelah saya 8 bulan vakum karena ada beberapa hal yang tidak bisa saya tinggalkan. Alhamdulillah kali ini saya bisa meluncurkan kembali video terbaru dari channel Teras Anak. Nah, untuk video kali ini saya ditemani sama Bungsu dan kebetulan lagi baru bangun tidur, jadi ekspresinya masih ekspresi ngantuk. Pada video kali ini saya mau sharing tentang materi prinsip-prinsip pendidikan yang harus diterapkan pada masa anak-anak di rumah oleh orang tuanya. Kenapa kita harus membahas ini? Karena masa anak ini hanya akan terjadi satu kali dan tentunya kita harus mengoptimalkan masa anak-anak ini yang tentunya perkembangannya sangat berkembang sangat cepat, sehingga di sini kita harus memanfaatkan untuk menanamkan nilai-nilai yang positif pada diri anak. Selain itu juga masa anak-anak figur orang tua itu lebih kuat dibandingkan dengan figur yang lainnya. Berbeda ketika anak sudah beranjak remaja, maka figur orang tua ini akan tertandingi oleh hadirnya teman sebaya. Sehingga penanaman-penanaman yang harusnya sudah ditanamkan akan lebih sulit dibandingkan dengan di masa kanak-kanak ini. Ketika kita sudah bisa menanamkan nilai-nilai yang positif, sudah bisa membedakan baik dan buruk, maka di masa remajanya anak sudah bisa memilah mana yang baik dan buruk dan tidak mudah terpengaruh pada lingkungan pertemanan yang ada di sekitarnya. Oke, kita mulai kepada pembahasannya ya ayah bunda. 7 prinsip yang harus kita terapkan pada pendidikan anak di rumah. Yang pertama adalah kita harus memperhatikan kebahagiaan dari anak-anak kita. Jadi, pada masa-masa anak awal ini yang paling berkembang itu adalah perasaannya, bukan kognitifnya. Sehingga kenapa kita harus benar-benar menghadirkan kenangan yang positif, kenangan yang bahagia pada masa anak-anak, sehingga tidak terjadi trauma pengasuhan di masa yang akan datang, di mana trauma pengasuhan ini akan berpengaruh kepada perkembangan anak di masa yang akan datang. Lalu bagaimana cara kita menghadirkan kebahagiaan pada diri anak? Apakah dengan cara memberikan semua yang anak mau? Tentu saja bukan seperti itu. Tapi kebahagiaan pada diri anak itu hadir ketika anak tersebut merasa dicintai sepenuhnya menjadi diri sendiri oleh orang tuanya sendiri. Jadi kita tetap menghargai anak baik dalam kondisi sedang berprestasi maupun dalam kondisi terpuruk. Jadi dalam kondisi sedang melakukan kesalahan, kondisi sedang gagal, anak akan selalu yakin bahwa ada orang tuanya yang akan selalu mencintai, kemudian akan selalu mendukung. Kemudian kebahagiaan ini juga sangat berkaitan juga dengan pola asuh yang diterapkan di rumah ya bunda. Jadi ketika kita menerapkan pola asuh yang otoriter, di mana semua kendali ada di tangan orang tua, misalnya anak tidak bebas berpendapat, semua keputusan memang harus benar-benar A. Kalau menurut orang tua A, maka si anak ini tidak bisa membantahnya, harus mengikuti setiap langkah dari yang orang tua lakukan, sehingga anak tidak bisa bebas berpendapat, berekspresi. Nah, ini semua akan berpengaruh kepada kebahagiaan anak, di mana anak merasa tidak dihargai. Kemudian ataupun pola asuh yang permisif. Jadi permisif ini terlalu mengabaikan, sehingga anak merasa tidak diperhatikan. Akhirnya berpengaruh kepada bahwa
anak ini merasa kurang dicintai oleh orang tuanya. Nah, yang tepat adalah dengan cara demokratis ini ya, di mana setiap keputusan, setiap langkah apapun yang akan dilakukan oleh anak, maka anak boleh berpendapat seperti apa pendapatnya, kemudian didengarkan oleh orang tua seperti apa pendapatnya, dan kalaupun misalnya hasil akhirnya keputusan orang tua yang diambil, maka orang tua harus menjelaskan seperti apa pertimbangannya, tetap memperhatikan, mendengarkan dulu pendapat dari anaknya. Kemudian poin yang kedua adalah dengan melatih kepercayaan diri dan juga kemandirian. Lalu bagaimana caranya melatih kemandirian dan juga kepercayaan diri? Dengan cara menghadirkan lingkungan yang bisa memfasilitasi anak untuk bisa belajar kemandirian dan juga kepercayaan diri. Jadi apa-apa anak tidak langsung bantu, tapi biarkan dulu anak mencoba melakukan sesuatu hal. Ketika memang anak kemudian kita dorong anak tersebut untuk bisa melakukannya sendiri, tapi ketika anak memang sudah merasa tidak sanggup, maka orang tua bisa membantunya. Kemudian kemandirian ini juga bisa kita latih dengan cara memberikan tanggung jawab sesuai dengan usia anak. Misalnya pada anak TK kita bisa mengajarkan dengan cara anak-anak harus menyimpan barang-barang miliknya ini ke tempat yang memang sudah disediakan. Jadi misalnya sepatunya harus disimpan di tempatnya, kemudian tas disimpan di tempatnya. Terus setelah makan, anak-anak harus bisa menyimpan alat makan yang sudah dipakainya ke bak cuci piring. Dan kemudian terus beranjak SD, maka kita bisa melibatkan anak untuk membereskan tempat tidur, terus kemudian mencuci alat makan yang pakainya sendiri. Terus selain itu juga yang tidak kalah penting adalah mengajarkan bagaimana cara merawat dirinya sendiri, yang tentunya mengajarkan bagaimana cara mandi yang baik dari semenjak kecil ya, dari semenjak usia 4 tahun kita sudah bisa mengajarkan bagaimana cara mandi sendiri. Terus kemudian kita pantau awalnya dan sampai akhirnya anak benar-benar bisa mandi sendiri, sikat gigi sendiri. Nah, seperti itu ya Bun. Mana kemandirian ini tadi akan sangat berkaitan juga dengan kepercayaan diri yang anak miliki. Biasanya anak-anak yang memiliki kemandirian yang tinggi, dia akan tampil menjadi anak yang lebih percaya diri dibandingkan dengan yang lain. Jadi langkahnya menjadi lebih percaya diri karena dia merasa bahwa saya adalah anak yang mampu dan saya adalah anak yang mandiri. Kemudian poin yang ketiga adalah kita harus mengajarkan ketabahan. Ketabahan ini berkaitan dengan kegagalan. Jadi kita harus menanamkan bahwa menghadapi suatu kegagalan itu adalah suatu hal yang wajar dan itu tidak apa-apa. Bagaimana kita bisa menanamkan hal ini? Yaitu dengan cara ketika anak menghadapi satu tugas yang baru, maka kita jangan langsung berekspektasi terlalu tinggi sehingga anak harus bisa dalam satu kali percobaan tersebut, atau misalnya harus bisa dengan cara cepat. Tapi karena kan kemampuan anak ini berbeda-beda, biarkan kita ikuti saja seperti apa. Ketika anak merasa tidak mampu, gagal, maka kita sounding, kita katakan bahwa memang Ade ini tidak apa-apa, Ade tidak bisa karena dulu juga ayah bunda tidak langsung bisa, tapi dengan terus berlatih maka akhirnya ayah dan bunda menjadi bisa juga. Kalau misalnya kita terlalu terburu-buru, emosi mengajarkan sesuatu hal kepada anak harus langsung bisa, maka dikhawatirkannya di kemudian hari anak ini menjadi tidak mau mencoba hal yang baru tadi. Karena daripada dimarahin ayah dan bundanya, saya lebih baik mengambil langkah aman, yaitu tidak mencoba hal-hal yang baru.
Ibaratkan biarkan anak mengalami banyak kegagalan di masa anak-anak karena resikonya itu masih kecil dibandingkan dengan orang ini menghadapi banyak kegagalan di masa yang akan datang di masa dewasanya. Sehingga biarkan kita banyakkan habis kegagalan di masa anak-anak ini untuk memperoleh suatu keterampilan, sehingga di masa dewasanya anak itu sudah lebih terampil dan hanya menghadapi sedikit kegagalan. Selain itu juga jangan lupa kita selalu memberikan pujian ketika anak berhasil menghadapi suatu tugas. Jadi kita berikan pujiannya yang spesifik, tidak terfokus selalu pada hasil. Bisa dengan kita memuji bagaimana proses dia menghadapi suatu keberhasilan tersebut. Kemudian poin yang keempat adalah kita harus mengajarkan empati dan kasih sayang terhadap anak-anak. Sangat penting sekali memang kita seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya ya, kita memberikan ekspresi sayang kita orang tua kepada anak-anaknya dengan cara pujian, pelukan, senyum, terus ciuman. Itu sangat penting juga buat perkembangan psikologis anak. Tapi jangan sampai pula kita lupa mengajarkan empati dan kasih sayang, karena ini sangat dibutuhkan nanti kan pada kemampuan sosial yang tentunya akan dibutuhkan di berbagai lini kehidupan nanti di masa yang akan datang. Jadi kita harus mengajarkan bahwa memang kita punya kesukaan, tapi kesukaan dan keinginan dari anak lain pun harus diperhatikan. Nah, ketika anak lain misalnya memiliki suatu mainan yang kita mau pinjam, maka kita tidak boleh memaksakannya, tapi harus meminta izin dulu terhadap yang punya. Kalau misalnya yang punyanya memberikan, maka kita boleh memberikannya. Nah, kita pun harus mengajarkan, harus menyayangi orang lain, tidak boleh melukainya, tidak boleh memukul, harus saling menyayangi, sayang terhadap teman, sayang terhadap guru, orang tua, kakek, nenek, kemudian sayang kepada binatang. Tidak boleh ya kita menzolimi binatang, menendang kucing, itu tidak boleh. Kemudian tidak boleh juga kita merusak tanaman. Jadi yang harus kita sayangi adalah makhluk hidup yang ada di muka bumi, yaitu orang lain, kemudian tanaman, dan juga hewan harus kita sayangi. Juga dengan mengajarkan bagaimana berbagi ketika kita memiliki kelebihan rezeki, maka kita berbagi bagi orang yang membutuhkan. Itu pun bisa mengajarkan kita tentang empati dan kasih sayang terhadap sesama. Dan poin yang kelima adalah bermain-main dengan anak. Nih ayah bunda, kapan nih terakhir kali bermain-main dengan sepenuh hati dengan anak-anaknya? Bisa bernyanyi, main petak umpet, bermain peran, bermain apapun itu, kita ikuti minat dari anaknya. Dan kemudian yang perlu kita perhatikan adalah dengan menghadirkan hati kita sepenuhnya. Tidak dapat dipungkiri ya, kita sebagai orang dewasa tentunya kita memiliki banyak sekali pekerjaan yang tidak pernah beresnya dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain. Oleh karena itu, salah satu cara untuk bisa bermain-main dengan anak adalah dengan meluangkan waktu untuk fokus bermain dengan anak-anak. Kita lupakan dulu pekerjaan-pekerjaan yang menumpuk itu, pekerjaan-pekerjaan yang hadir di depan mata, tapi kita fokus menghadirkan diri kita untuk menemani anak-anak kita bermain. Bermain ini sebenarnya bisa menjadi ajang refreshing buat anak, dan begitupun orang tua ketika orang tua bisa menghadirkan hatinya sepenuhnya di situ. Dan selain itu juga bermain adalah media untuk merangsang otak, merangsang perkembangan anak. Bermain ini adalah media belajar juga buat anak-anak. Kemudian tidak lupa juga sekali-kali kita harus mengajar anak bermain di luar, karena di luar rumah ini biasanya udaranya lebih bebas, itu lebih bagus untuk perkembangan otak dengan refreshing tadi, hiburan buat anak-anak.
Sehingga alam ini adalah media yang sangat sempurna untuk anak belajar banyak hal. Untuk poin yang keenam adalah kita mengajarkan kepuasan yang tertunda. Jadi ada satu penelitian dari para ilmuwan terhadap 2 orang anak, di mana anak pertama dua-duanya diberikan suatu kue dan kemudian diperintahkan untuk tidak langsung memakan kue tersebut, tetapi harus menunggu aba-aba ketika ingin memakannya. Dan ternyata hasil penelitian berapa puluh tahun kemudian, anak yang mampu menahan dirinya untuk tidak makan pada saat itu ternyata memiliki karir yang lebih bagus, terus lebih sukses dibandingkan dengan anak-anak yang tadi langsung memakan kuenya tersebut. Di sini membuktikan bahwa anak yang terbiasa tidak terburu-buru ingin menikmati suatu hal itu akan memiliki ketangguhan yang luar biasa, yang insya Allah ini akan menjadi bekal anak-anak untuk sukses di kemudian hari. Lalu seperti apa nih cara kita mengajarkan hal tersebut? Yang pertama adalah dengan cara pengalihan. Jadi ketika anak-anak menginginkan sesuatu misalnya dan orang tuanya memang belum memiliki, kita bisa alihkan dengan sesuatu hal lain, menggantinya dengan satu hal yang lain yang ada di rumah. Misalnya seperti anak-anak yang ingin mainan, kemudian kita sarankan kita buat yuk mainannya dari dus misalnya, atau apa, kita alihkan. Nah seperti itu. Atau cara yang kedua adalah dengan menentukan tujuan jangka panjang. Kalau dalam bahasa kitanya, kita bisa juga dengan cara mengajarkan menabung, Bunda. Jadi ketika anak-anak misalnya menginginkan sesuatu, maka kita ajarkan untuk menyisihkan dari uang jajannya sampai dengan uang yang terkumpulnya sudah cukup, maka boleh membeli barang yang diinginkannya. Nah, poin yang terakhir, yang ketujuh adalah kita harus mengajarkan spiritualitas. Di sini yang sangat penting menurut saya ini adalah poin ketujuh ini. Jadi kita harus mengajarkan tentunya nilai-nilai yang baik dan benar. Ketika kita kaitkan dengan agama kita, agama Islam, Allah gitu ya. Di atas semuanya ini, apapun yang terjadi dalam kehidupan, maka itu ada Allah yang Maha menciptakan, Allah yang Maha memberi rezeki. Maka kita harus menyerahkan semua urusan kita kepada Allah. Jangan lupa berdoa. Kemudian selain itu juga kalau kita menginginkan sesuatu, tentunya kita mintanya sama Allah. Kita ajarkan akidah itu kepada anak-anak kita dari semakin kecil. Kalau misalnya dia pengen sesuatu, ayah dan bunda ini hanya sebagai perantara. Jadi mintanya sesungguhnya itu hanya sama Allah, biar Allah segera kasih rezeki dari jalan manapun, baik itu dari ayah bunda, atau mungkin bisa jadi tiba-tiba ada tante atau om yang tiba-tiba ngasih apa yang kita mau, karena Allah adalah pemberi rezeki. Selain itu juga adalah Allah yang maha mengawasi, maha melihat, sehingga harus benar-benar menjaga melakukan hal-hal yang diperintahkan Allah, melakukan hal-hal yang baik, karena dimanapun berada ada Allah yang selalu mengawasi. Sehingga adik ini ketika melakukan sesuatu hal, jangan takutnya itu sama ayah dan bunda, tapi takutlah sama Allah yang selalu mengawasi, yang memang tidak pernah bisa dikelabui, selalu bisa melihat apapun yang adik lakukan ataupun yang adik pikirkan, sekalipun Allah Maha tahu. Kemampuan spiritualitas inilah yang akidah inilah yang kemudian akan menjadi benteng anak-anak agar tetap berada di jalan yang benar di masa yang akan datang. Menjadi seperti itulah ya 7 prinsip yang memang harus diterapkan di masa anak-anak. Dan tentunya prinsip-prinsip ini siapa sih yang bertanggung jawab untuk menanamkannya? Yang sudah pasti adalah kita sebagai orang tua di rumah, karena
kontrol terbesar anak-anak itu ada di kita, di orang tua, dan tanggung jawab dari pendidikan anak itu sebenarnya adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua. Sekolah ini hanya sebagai tempat penitipan, sehingga kita tidak bisa sepenuhnya menyerahkan kepada sekolah, tapi kita harus ikut terlibat agar penanaman nilai-nilai yang positif ini bisa tertanam baik pada anak-anak. Selain itu juga di akhirat nanti yang jelas akan diminta pertanggungjawaban itu adalah bukan sekolah, tapi kita sebagai orang tuanya. Seperti apa sih kita sudah menanamkan pendidikan, nilai-nilai yang baik kepada anak-anak kita. Dan mudah-mudahan kita diberi kemudahan ya ayah bunda untuk bisa merealisasikan prinsip-prinsip ini. Dan bila luput juga kita tetap harus berdoa dalam pendidikan anak ini, karena Allah yang maha kuasa atas segalanya. Ketika Allah memudahkan jalan kita, maka semuanya akan jadi mudah. Jadi doa adalah tetap menjadi kekuatan terbesar kita dalam mendidik. Semoga Allah memudahkan kita semua. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Terima kasih sekali, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan yang belum subscribe, di-subscribe ya, biar bisa ada video-video lain yang lebih bermanfaat. Channel ini bisa memberikan manfaat lebih lagi. Dan di klik loncengnya biar mendapatkan notifikasi dari video terbaru dari channel Teras Anak. Terima kasih ya sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.